Terima kasih buat Disperkim Kota Tegal yang sudah akan merevitalisasi dari pemakaman Kerkop ini, karena makam ini adalah makam-makam yang bersejarah. Semoga bisa menjadi cagar budaya ya bagi masyarakat Tegal, karena Kerkop itu tidak sembarangan ada di kota-kota yang ada di Indonesia ini. Dan Tegal ini adalah kota yang besar dan kota yang masyhur ya, karena banyak sekali pejabat-pejabat Belanda dimakamkan di tempat ini. Dan pohon-pohon ini nanti akan ditebangi semua ya sobat semua, yang mengganggu pandangan-pandangan akan ditebangi, karena ornamen-ornamen dari makam-makam Belanda di sini masih banyak yang utuh dan masih bisa dilestarikan untuk menjadi cagar budaya. Contohnya seperti ini yang kita garap kemarin ya, minggu kemarin. Ini sudah nampak bagus sekali seperti ini. Ini makam dari Nyonya Farquhar ya, Katarina Theodora Farquhar, yang dimakamkan di sini bersama putra-putranya. Sudah terlihat padang ya sekarang ya, bisa dilihat dan bisa buat foto-foto nih kayaknya ya sahabat semua. Dan di belakang saya ini juga kondisinya masih bagus sekali dan masih utuh. Ornamen-ornamen dari bangunan-bangunan ini masih sangat bagus nih sahabat semua ya. Ini bagus sekali untuk wisata sejarah, mengenalkan sejarah-sejarah yang ada di Bumi Pertiwi ini, terutama sejarah-sejarah saat kolonial Belanda menduduki Indonesia. Dan tugu-tugu yang ada di sini adalah mencerminkan bahwa peninggalan-peninggalan ini masih bisa dinikmati, dalam arti masih bisa untuk menunjukkan sejarah yang pernah ada di Bumi Pertiwi ini. Makam-makam ini masih sangat utuh sekali ya sahabat semua. Dan yang mengganggu adalah pohon-pohon ini, karena makam ini tidak terawat seperti hutan. Sahabat semua bisa melihat di video-video saya sebelumnya ya. Saya pernah review di sini malam hari dan kondisinya sangat mencekam sekali sahabat semua. Dan kebetulan hari ini juga sudah diberesi dan sudah dibersihkan. Jadi mipil ya. Besok juga akan ditebangi lagi pohon-pohon yang mengganggu pandangan seperti ini sahabat semua. Dan kita akan masuk ke sana ya, akan melihat yang ada di dalam sana. Dan kebetulan di sana ada Mas Mariono yang lagi nebangin pohon, karena dari Disperkim akan dilanjut lagi besok ya dengan gergaji mesin. Dan ini juga makam yang sangat besar ya. Ini makam yang besar dan fotogenik ini kayaknya sahabat semua ya. Namun kondisinya masih seperti ini, jadi kita nanti tunggu ya hasilnya seperti apa kalau sudah dibersihkan semua dari pohon-pohon yang sudah menghalangi seperti itu, dan akar-akarnya sudah sangat merusak pondasi-pondasi dari makam ini sahabat semua. Dan kita akan masuk ke sana coba ya, karena saya masih penasaran. Di sana itu banyak sekali ornamen-ornamen yang masih utuh. Dan sahabat semua yang pernah masuk ke Museum Taman Prasasti atau ke Pulau Onrus ya yang ada di Jakarta, sahabat semua mungkin tidak akan heran lihat seperti ini ya, karena bangunan ini ada di kota-kota besar sana sahabat semua, terutama di Museum Taman Prasasti dan Pulau Onrus yang ada di Jakarta. Dan di depan sana juga kita kemarin menemukan batu nisan yang masih utuh dan marmernya masih bisa dibaca tulisannya. Namun kalau ini sudah hilang ya. Dan kita akan masuk ke sana, akan melihat di dalam sana seperti apa ya hasil dari penebangan hari pertama tadi pagi. Selamat siang Mas Mariono. Selamat siang. Wah, ini sendirian Mas, lanjut sendirian? Sendirian nih, belum pada datang nih. Belum pada datang ya? Iya. Ini lanjut lagi gerejinya kapan besok? Insya besok lagi Mas. Besok lagi ya? Iya. Jadi ini kayaknya mau semua apa gimana Mas? Yang pohon-pohon ini Mas? Ini dari dinas, kepala atasan saya nyuruhnya semua. Suruhnya semua dibabat habis? Iya. Nggak disisain gitu ya? Iya, nyuruhnya. Gitu. Sebenarnya disisain sedikit Mas buat adem-adem. Iya. Ternyata memang harus disisain buat penyejuk gitu ya? penyejuk. Iya betul sekali ya sahabat semua, biar di sini biar Disisain yang gede. yang gede paling ya, buat pelindung aja ya. Apa di Kali Cemara bagus ini Mas? Marah. Iya. Kita lanjut sana ya Mas ya? Iya Mas. Oke sahabat semua, ini Mas Mariono ya sedang sendirian karena dari Disperkim tadi istirahat setengah hari ya. Jadi pohon-pohon yang gede ini mau dihilangkan ya supaya tidak mengganggu gitu. Dan ini yang kita review kemarin, banyak sekali ornamen-ornamen yang masih utuh dan terbengkalai sampai di bawah-bawah sini ya. Tugu-tugunya sudah pada hancur dan pada jatuh. Ini sebenarnya saya melanjutkan yang kemarin ya sahabat semua, karena kemarin itu dari petugas ini Mas Iwan itu ketakutan di sebelah sana sahabat semua dan berlari, kirain ada apa ya. Saya juga ikut lari kemarin sahabat semua ya. Dan kita lanjutkan lagi ke sana ya sahabat semua. Kita akan melihat di dalam sana itu seperti apa, karena saya terus terang belum pernah masuk ke sana. Kalau malam hari kita cuma ada di sini-sini saja sahabat semua.
Dan ini yang kemarin bersama Bang Jack dari Melaku-Melaku Sejarah, sudah kelihatan dari sini. Ornamennya juga masih utuh sekali dan besar seperti itu. Kemudian di sebelah sana juga nampak tugu-tugu yang sangat indah dan bagus ya, seperti naik ke bumi gitulah sahabat semua ya. Dari dalam tanah naik ke bumi. Itu ternyata makam dari noni-noni Belanda. Makamnya ada di sebelah sana bersama mama mereka sahabat semua. Dan di sini adalah makam anak kecil ya, yang kemarin kita review juga, namanya Flora Ishak sahabat semua. Beliau meninggal berusia sekitar 6 tahun saat itu sahabat semua. Dan kita akan coba masuk ke sini ya. Kita akan melihat dulu ornamen yang ada di depan sini, karena makam ini tuh makamnya besar dan panjang ya. Ini memanjang ini dari selatan ke utara seperti ini. Ini nanti juga akan dibersihkan dan akan dipasang lagi lah semoga ya, ornamen-ornamen yang pada jatuh di bawah ini seperti ini. Tugu-tugunya ini kan harusnya ada di atas sana, namun ini jatuh ya, mungkin karena usia dan lain-lain, jadi jatuh berkeping-keping seperti itu sahabat semua. Sebenarnya ini ada di atas sana dan panjang sekali ini sahabat semua, seperti kereta ya. Dan oke lah, kita masuk aja ke sini, kita akan melihat bagian dalam dari tempat ini seperti apa gitu ya sahabat semua. Nah, beginilah kondisi kita berada di tengah-tengah ya, agak ke timur dari makam yang seperti hutan ini sahabat semua. Dan kemarin itu kita di sini ya sempat lari ya, karena sahabat saya Mas Iwan dari penjaga makam yang ada di sini tuh lari di depan tugu ini sahabat semua. Katanya ada sesuatu gitu ya, lari. Dan saya juga ikut lari sama Mas Rudi kemarin ya. Jadi kita nggak sempat sampai ke sana. Kita akan melihat coba seperti apa lokasi yang ada di sana, karena saya penasaran sekali apakah di situ batu marmernya masih ada atau udah nggak ada gitu ya sahabat semua. Dan sahabat semua bisa melihat di belakang saya ini ya, kondisinya sudah sangat runtuh seperti ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Disperkrim Kota Tegal yang sudah peduli dengan aset yang bersejarah ini. Semoga bisa menjadi cagar budaya dan bisa dinikmati sebagai wisata sejarah yang ada di Kota Tegal. Karena notabene kalau ada makam Kerkop seperti ini adalah kota yang besar sahabat semua, dan bukan kota main-main ya. Banyak pejabat-pejabat Belanda ya, terutama internasional malahan sahabat semua, pernah tinggal dan mendiami di kota yang sebenarnya kotanya secara administratif itu kecil. Namun di sini banyak sekali pejabat-pejabat Belanda yang menjabat di sini dan betah tinggal di Kota Tegal ini sahabat semua. Nah, kalau kita lihat ornamen dari tugu yang ada di sebelah timur ini sangat utuh ya, tugunya ini sangat utuh dan masih sangat bagus, kuat ini ya tugunya. Jadi masih berdiri dengan tegak di sini. Dan kita cari kemarin marmernya di sini nggak ketemu. Kemudian ini adalah sambungan-sambungan dari depan sana ya, masih rungsep ya, masih sangat tertutup oleh rumput-rumput yang sangat tinggi ini ya, merusak ini ya pohon-pohon ini, karena akarnya itu menjalar ke bawah dan merusak dari pondasi yang ada di bawah sini. Nanti juga ini akan dibersihkan, jadi bisa buat wisata sejarah ya sahabat semua, agar kita lebih mengenal sejarah-sejarah terutama kolonial di Bumi Pertiwi ini, terutama di Kota Tegal. Dan di sebelah sini juga rumputnya sudah sangat panjang-panjang sekali dan menjalar ke bawah-bawah sini ya sahabat semua. Dan kita melihat di sebelah sini, kita coba melihat ada marmernya atau enggak ya, karena kita kemarin nggak sampai sana ya melihatnya, jadi nggak kelihatan bentuk dari marmer ornamen yang masih utuh di sebelah timur dari makam ini sahabat semua. Dan kita sudah berada di sini, dan itu pohonnya juga sangat gede ya itu. Jadi pohon-pohon ini merusak sebenarnya ya, merusak akar-akar pohon ini merusak ya. Jadi pondasi ini nanti akan jebol ya sahabat semua. Jadi makamnya ini bisa rusak, ornamen-ornamen yang sangat bersejarah ini. Dan ternyata di sini tidak ada ya, itu tidak ada marmernya ya, sudah nggak ada karena situ bolong ya, kosong. Biasanya kan tertulis di situ ya siapa yang dimakamkan di sini, namun ini nggak ada ya, alias kosong. Kita akan melihat lagi di sebelah sana, barangkali ada ya. Di sebelah barat lagi, di sebelah sini kita memutar dari tugu ini, ternyata juga memang tidak ada marmernya sahabat semua. Dan di depan saya ini adalah tembok pembatas makam yang panjang tadi. Kemudian di atasnya itu ada tugu, dan di sebelah sana ada pembatas lagi ya. Itu juga makam ya sahabat semua. Itu adalah makam yang panjang, dan itu ada tugu yang besar sekali di sana, dan ada perlambang juga di sana. Namun nantilah kita gali sejarah-sejarah yang ada di sini setelah ini sudah diberesin semua ya. Itu tugunya keren sekali ya sahabat semua. Keren, itu gede. Namun miring ya, karena akar-akar pohon yang ada di sini sudah
mengganggu dan sudah merusak yang ada di bawah sana, pondasi-pondasi yang ada di bawah sana sahabat semua. Dan di pojok-pojok ini juga nantinya akan diberesi jadi bisa berjalan ke sana ya, apabila wisata sejarah itu bisa berjalan-jalan ke sana. Dan ini ada apa ya? Kok kayak ubin kebalik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah Allah, ini Nissan ini ya? Iya sahabat semua, ini Nissan sahabat semua. Marmer ini, kok ngeledak di sini kita nggak lihat ya kemarin ya? Ini marmer ini, marmer yang sudah sangat tua sahabat semua. Dan di sini tertulis namanya siapa ini ya? Coba kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adolf Biskov, Adolf Biskov, 9 Januari 1876 sahabat semua. 1876. Ini kemungkinan meninggalnya ya. Namun ini tadinya terletak di mana kita kurang tahu, apakah ini yang ada di makam Tugu ini ya sahabat semua. Karena mungkin bentuknya sama ya. Sama dengan kotakan yang ada di depan sana sahabat semua. Kemungkinan ini dari sana jatuh mungkin ya, atau di sebelah mana ini ya. Kok bisa ada di bawah sini gitu loh ya. Atau ada yang ambil tadinya terus di balik gitu ya, biar nggak kelihatan namanya tuh gimana ya. Heran saya, ini masih utuh sekali ya. 1876 atas nama Adolf Biskov, 2 Januari. Wah, ini sudah sangat tua sekali sahabat semua. Seperti makam-makam Belanda yang ada di sini lainnya. Dan ini, wah, keren sekali ini sahabat semua ya. Keren. Penemuan yang eksotis ini ada di sebelah sini ya. Saya heran tuh ngeletak di sini ya. Kalau menurut saya sih mungkin ada yang ngambil tadinya, terus kemudian ditaruh secara terbalik biar orang nggak tahu. Kemungkinan seperti itu ya, walau bisawab. Namun kita nanti akan cobalah tanya di sini ya kepada yang bawa rukshoh di sini, menjaga makam yang ada di sini, tentang batu nisan ini yang ditemukan pada siang hari ini ya. Jam berapa ini? Jam 1:30 ya. Kita nemukan ini, nanti kita akan tanyakan, barangkali memang ada yang menyimpan di sini gitu ya sahabat semua. Cobalah nanti kita diskusikan dengan penjaga makam yang ada di sini sahabat semua. Dan kita lihat lagi di sini, memang keren sekali bentuknya ya. Dan ini seperti menara juga mau roboh. Ini adalah kemungkinan makam dari anak Peter van de Poel, Presiden Van de Gaal yang ke-29, yang kita kemarin juga review di sini sahabat semua. Nah, saya masih heran sahabat semua ya, ada batu nisan atau apa namanya marmer yang ada di bawah sana ya. Kita nemu di sana tadi. Kemungkinan ini sih ada yang nemu tadinya ya, terus kemudian dibalik biar namanya nggak kelihatan gitu ya sahabat semua. Kemungkinan seperti itu. Nanti coba saya tanyakan kepada penjaga makam yang ada di sini, letak dari marmer ini sesungguhnya ada di mana ya. Barangkali beliau-beliau menemukannya sudah ada di bawah, kita juga kurang tahu. Nanti kita akan bertanya kepada beliau-beliau yang penjaga makam di sini. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.